Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa masyayikhina wa liwalidina jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka namung ing panjenengan, hanya kepadamu, na'budu nyembah sapa kita, wa iyyaka lan namung ing panjenengan, hanya kepadamu, nasta'inu njaluk tolong sapa kita. Ai nakhussuka tegese nentokaken kita ing panjenengan bil ibadati kelawan ibadah, min tauhidin saking tauhid mengisahkan Allah, wa ghairi lan liyane tauhid, wa natlubu lan nyupri mencari sapa kita al ma'unata ing pertolongan alal ibadi ngatasi pira-pira hamba, wa ghairu halan liyane ma'unah. Terjemahan ayat ini adalah hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Mengapa iyyaka maf'ul bi ditaruh di depan? Karena menunjukkan hanya, hasr ya, bermakna hasr, hanya kepada engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami minta tolong. Jadi ayat ini memberi tuntunan pada kita kalau minta tolong hanya kepada Allah, jangan minta tolong kepada yang lain atau makhluknya, karena yang maha memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina mugi nuduhaken panjenengan ing kita, tunjukilah kepada kami as-sirata ing dalan, sifate sirat al-mustaqimah kang jejeg, kang lurus, jalan lurus, yaitu agama Islam. Ayat tegese yakni arsyidna mugi nuduhaken panjenengan ing kita ilaihi maring siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan tersebut. Wayu dalulan digawe batal mindu saking lafaz siratal mustaqim apa siratal ladzina an'amta 'alaihim, lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim pada ayat berikutnya. Hidayah itu adalah petunjuk. Menurut Mustafa Al-Maghribi dalam tafsir Al-Maghribi, hidayah itu ada 5 kalau nggak salah ya. Yang pertama hidayatul ilham, mendapat petunjuk karena diberi ilham oleh Allah, pemberitahuan secara rahasia oleh Allah kepada makhluknya
ilham bisa diterima manusia, bisa diterima oleh hewan, makhluk Allah Ta'ala yang lain. Jadi mendapat petunjuk karena ilham. Seperti ibunya Nabi Musa diberi ilham oleh Allah supaya anaknya yang masih bayi tidak dibunuh oleh al-Qujur Fir'aun. Maka beliau diberi ilham oleh Allah karena Nabi Musa kecil, bayi kecil ini dimasukkan dalam peti dan dikintirno, ya, dihanyutkan di air laut atau sungai Nil. Yang kedua, hidayatul hawas, mendapat petunjuk karena indera, mata, panca indera ini ya, telinga, penciuman, kulit, peraba ya. Contohnya kita bisa tahu mana putih, mana hitam karena ada mata. Bisa tahu ini manis, ini pahit itu karena punya lidah. Itu namanya mendapat petunjuk karena hidayatul hawas, mendapat petunjuk karena indera. Yang ketiga, hidayatul akli, mendapat petunjuk karena akal. Sebab indera kadang terbatas. Contohnya kalau kita dari jauh melihat gunung itu kan biru semua. Padahal kalau kita dekati ternyata ada daun-daun hijau, pohon-pohon, ya, tanah itu warnanya tidak biru semua. Nah, menurut akal mustahil kalau biru semua, maka orang menunjuk karena akal. Nah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ini karena akal. Yang keempat jadi hidayatul ilham, 2 hidayatul hawas, 3 hidayatul akli. Yang keempat karena akal masih punya keterbatasan, ya, tidak semuanya baik menurut akal. Pasti hakikatnya baik, ya. Maka Allah memberi hidayah yang keempat, yaitu hidayatul adyan wasyara'i, mendapat petunjuk karena adyan sama jabaratin agama, wasyara'i sama syariat, aturan agama. Jadi kita diberi petunjuk oleh agama Islam, diberi petunjuk oleh Allah melalui agama Islam, syariat agama Islam. Kita bisa tahu mana halal, mana haram itu dari agama. Kalau menurut akal semua yang enak mesti dimakan, tapi yang enak kan belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama memberi tuntunan, orang harus berpakaian, harus sholat, harus zakat, harus puasa, haji, itu hidayatul. Yang kelima, hidayatul ma'unah wa taufik, mendapat petunjuk karena pertolongan Allah dan taufik, diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah, dicocokno dengan kehendak Allah. Seperti orang sudah paham, sudah tahu kalau sholat 5 itu wajib, tapi kadang tidak mau menjalankan atau belum mau. Ini belum mendapatkan ma'unah, pertolongan Allah, belum mendapatkan taufik, petunjuk Allah. Nah, mungkin ihdinas siratal mustaqim adalah bagian daripada hidayatul taufik, hidayatul ma'unah wa taufik. Siratal ladzina, rupane dalane wong akeh, an'amta kang paring nikmat panjenengan, alaihim ing atase alladzina, ghairil maghdubi kang ora dibendu, ora dimurkai, alaihim ing atase alladzina, atau ghairil maghdubi itu menjadi badal, rupane wong kang ora dibendu, wong kang ora dimurkai, alaihim ing atase alladzina, waladhdallin lan ora wong kang sesat, ora pira-pira wong kang kesasar. Maghdub yang dimurkai yaitu orang Yahudi, dhalin orang yang sesat adalah orang Nasrani.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rupane dalane wong akeh an'amta kang paring nikmat panjenengan 'alaihim ing atase alladzina. Ini badal daripada lafaz siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang kau beri nikmat? Yaitu orang-orang yang mukmin, yang beriman. Kalau di surat An-Nisa itu ada wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa? Yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur, ya. Imannya jujur, perilakunya jujur, ucapannya jujur. Wasyuhada, pejuang, membela kebenaran, membela agama Allah. Yang keempat, wasyolihin, orang-orang yang bagus, amalnya bagus, perilakunya bagus. Jadi jalan mereka itulah yang merupakan nikmat pemberian Allah, ya. Bil hidayati, kelawan petunjuk. Wa yubdalulan dikawi badal minal ladzina saking lafat alladzina, itu alladzina an'amta 'alaihim, isilati kelawan silai lafat alladzina opo ghairil maghdubi 'alaihim, lafat ghairil maghdubi 'alaihim. Wahum utawi maghdub, wong kang dimurkai Allah, iku al yahudu, pira-pira wong Yahudi. Yahudi itu sebutan keturunan Nabi Yakub, atau yang sekarang disebut Bani Israel. Di antara putra Nabi Yakub itu ada yang bernama Yahuda, maka mereka keturunannya disebutkan dengan istilah Yahudi. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain, nama Israel. Punya putra 10 dari istri pertama dan punya 2 putra dari istri yang kedua, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Orang-orang Yahudi itu sebetulnya tidak mengikuti syariat atau tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa? Mereka menuhankan Nabi Uzair. Padahal mestinya agama tauhid menuhankan Allah, mengisahkan Allah. Wala lan ora wa ghairid dhalin lan ora pira-pira kang kesasar, wong kang sesat, wong kang nyasaraken, wong kang sesat, dolin dolah, wong kang kesasar. Wa mutai dolin iku anasara pira-pira Nasrani. Jadi orang yang diberi nikmat itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Mengapa orang Nasrani dianggap sesat? Karena mereka juga sama, menuhankan Nabi Isa, melakukan tahrif, ya, perubahan akidah yang asalnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama tauhid, mengisahkan Allah, menganggap Tuhannya ya Allah, tapi dirubah Tuhannya menjadi Nabi Isa atau anak Tuhan yang mereka sebut Trinitas, ya, 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Padahal mestinya Tuhannya hanya Allah. Manukatul badali utawi faedai badal, ya. Badal yaitu wairil maghdubi, merupakan badal dari lafaz alladzina an'amta 'alaihim. Iku ifadatu awe faedah annal muhtadina sak temene pira-pira wong kang oleh petunjuk
Ulaisu ora ono sapa muhtadin iku Yahuda pira-pira wong Yahudi. Wala Nasara lan ora pira-pira wong Nasrani. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu kang maha mengetahui bisawabi kelawan kang bener. Wa ilaihi lan iku maring Allah al-marji'u ta'i tempat kembali di akhirat nanti. Wal ma'abulan tegese nggon bali. Wa sallallahu muga-muga nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah. Ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluarga Nabi Muhammad wasahbilan pira-pira sahabat Nabi Muhammad. Keluarga Nabi yaitu setiap orang yang bertakwa. Sahabat Nabi adalah orang yang pernah melihat Nabi atau mengetahui Nabi dan beriman sampai wafat. Disebut sahabi, jamaknya sahbun atau ashab. Wassalamu ala muga-muga nyelametaken sapa